Anita Mamadda. Hadir Bu. Anissa Putri. Hadir Bu. Aulia Zahra. Dodi Iriansa. Eden Sapa. Mauludi Reza. Fatia Andreana. Hatiza Daeng. Hadir Bu. Indri Anggraini. Muhammad Ali Rafi. Muhammad Arman. Hadir Bu. Muhammad Doni Selva. Muhammad Rinaldi. Datang. Apa keterangannya? Pemalas. Absen. Mutiara Anggraini. Hadir Bu. Mutiara Ramadhani. Hadir. Roma Rizky. Satria Saputra. Sajia Humaira. Ada suratnya? Oh, udah 3 bulan, Bu. Sami Nadira. Hadir Bu. Riri Mutiara Dewi. Hadir Bu. Jahwa Akila. Hadir Bu. Zaskia Ananda. Hadir Bu. Juan Ibra Praja. Oke, berarti yang nggak datang sakit sama otis ya? Siapa namanya? Oh iya, lupa Mangkira Adil tuh ya? Apa lu? Nah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ada yang ingat nggak kemarin kita mempelajari apa? Koordinasi. Apa ini? Sistem ekspresi pada manusia. Apa itu? Tentang apa itu? Kebaikan. Hakikat. Kan sistem ekspresi pada manusia. Berarti dia membahas mengenai manusia. Apa itu pengertiannya, Win? Sistem ekspresi pada manusia adalah sistem yang berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Organ-organ yang terlibat dalam sistem ekspresi manusia antara lain ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Nah, ya. Kemudian pada hari ini kita mempelajari mengenai jaringan tumbuhan. Tetapi untuk biar lebih semangat lagi, ini kan saya istirahatkan. Ya. Kita melakukan ice breaking ya. Oke, boleh. Bolehlah berdiri semuanya. Oke. Berdiri, aku. Pipan lang sini bawah. Oke, boleh. Biar semangat kawannya sini. Barang. Ini ya. 1, 2. Tunggu, rakyat. Udah. Pipan di sini. 1, 2. Ikutin pipan ya, Nak. Makin lama makin dekat ya.
Makasih ya, Pipa. Oke, Bu. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai jaringan tumbuhan. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui pengertian jaringan pada tumbuhan, macam-macam jaringan pada tumbuhan, dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemudian, ada yang tahu nggak apa sih itu jaringan tumbuhan? Oke, Ibu kasih gambaran sedikit ya mengenai jaringan tumbuhan. Jadi, selama kita libur, ini hari Minggu kan, kita pasti banyak waktu di rumah. Senang atau nggak senang, kita pasti bantu mama kita untuk berkebun, bersihkan rumput-rumputnya. Pasti kan tergambar kan sama kita, kenapa kayak pohon itu tiba-tiba besar. Nah, kenapa sih pohon itu tiba-tiba besar? Dimana awalnya itu pohon itu berasal dari tunas, pohon kecil, pohon yang berakarnya kuat, dan pohon besar yang memiliki bunga atau buah. Jadi, dapatkah kita mengetahui kenapa pohon itu bisa tumbuh besar? Yaitu bantuannya tadi. Ya, fotosintesis. Itu dia tumbuh besar itu dikarenakan selnya itu membelah. Kemudian sel-sel yang membelah ini berkumpul menjadi sel yang banyak sesuai dengan strukturnya masing-masing. Dia misalnya sel ini fungsinya, sel ini fungsi, kemudian dia itu membentuk suatu jaringan. Nah, kemudian itulah dia kita mempelajari mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Sesuai yang Ibu bilang tadi kan, kenapa sih dia membelah? Karena dia ada fungsi sama strukturnya masing-masing. Setelah itu dia membentuk jaringan. Jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kemudian jaringan meristem ialah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Dia memiliki dinding yang tipis, tidak menyimpan cadangan makanan, nukleus berukuran besar, vakuola kecil, bahkan tidak ada, mengandung sitoplasma padat. Nah, jaringan meristem ini bersifat totipotensi tinggi. Ada yang tahu nggak bersifat totipotensi tinggi itu apa? Jadi, sifat totipotensi yang tinggi itu ialah kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang. Jadi sel ini kan tumbuh dan berkembang, makanya dia jadi pohon yang besar tadi, nggak tunas saja, nggak pohon kecil aja. Nah, jaringan meristem itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Berdasarkan asalnya, jaringan muda meristem primer ini berasal dari sel embrionik, terdapat pada ujung batang dan akar, membuat akar batang bertambah panjang. Kemudian meristem sekunder ini jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrionik kembali. Kemudian terdiri dari kambium pada akar dan batang dan kambium gabus pada kulit dan batang, membuat tumbuh bertambah lebar dan besar. Ini membedakannya. Kalau dia jaringan primer, dia ujung akarnya ini nanti kan ada pohon.
mana? Ini dia. Ini namanya velum, velogen, sama veloden. Bedanya itu dia kan ini ada 3 lapisan. Yang pertama itu velum, yang kedua velogen, yang ketiga veloden. Selanjutnya jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan dasar ialah terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Sel penyusun renggang, terdapat ruangan tersel yang berguna untuk pertukaran gas. Lidi sel tipis, pola besar untuk cadangan makanan. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4, yaitu parenkim palisade. Sel terbentuk tegak, banyak kloroplas, terdapat pada suku daun. Yang kedua, parenkim bunga karang, bentuk sel tidak teratur, banyak ruangan sel terdapat pada satu daun. Ini ya, bentuk yang palisade itu yang ini. Kamu udah terlihat kan? Ini parenkim bunga karang, dia kayak spon. Kalau spon cuci piring itu kan dia terlalu jarak rongganya itu kan dekat. Sedangkan kalau ini dia agak renggang. Yang ketiga itu parenkim bintang, bentuk sel seperti bintang, contohnya pada rangkai bunga. Nih, kalau kita bikin bunga kan nampak kan kayak bintang rangkainya itu. Ini kan terlihat ini bintang. Yang keempat ada parenkim lipatan, yaitu dinding sel melipat ke dalam berkloroplas, contohnya pada Microbiotimus dan padi. Kemudian parenkim berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu parenkim penutup luka, parenkim pengangkut, dan parenkim air. Parenkim penutup luka itu merupakan regenerasi parenkim baru. Dia menciptakan jaringan baru, sedangkan parenkim pengangkut dia terdapat pada silem dan floem. Parenkim air dia dapat menyimpan air, contohnya pada tanaman yang xeropit, epifit, dan batang yang berlendir. Tahu nggak sih pohon batang yang berlendir itu apa? Ladi. Dia getah itu. Yang ketiga ada jaringan penguat bersaikani, merupakan jaringan yang menunjang bentuk tumbuhan yang kuat, tebal, serta dalam mengalami spesialisasi. Di mana fungsinya ini sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrioologi, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanik, memperkuat jaringan parenkim, melindungi jaringan pengangkut. Jenisnya itu ada kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan penguat atau sklerenkim. Jaringan ini merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Contohnya itu seperti di gambarnya. Dia terjadi penebalan merata, jadi tumbuhannya itu saling menebali bersama, ini merata. Kita nggak mungkin kan, pokoknya dia merata penebalannya. Kan ibu bilang nggak memungkinkan. Kemudian dia dinding sekunder tebal dan disusun lignin, ini namanya lignin. Lalu jaringan ini berupa serabut sklerenkim yang merupakan sel yang berbentuk serat, contohnya tanaman agape dan hibiscus. Tahu nggak apa hibiscus itu kayak mana? Dia kayak tahu rumput gajah. Yang gemuk-gemuk. Rumput gajah loh kalau di lapangan itu yang menyebar gitu man. Oh ya, tahu Pak. Tahu. Ya. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan penguat atau jaringan kolenkim. Jaringan ini merupakan organ penguat pada tumbuhan yang masih aktif membelah, kemudian terdapat pada akar, batang, daun bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Berarti pada jaringan kolenkim ini dia lengkap, ada di akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tersusun atas sel hidup. Di sel tidak ada lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Kemudian pokok utama organ tumbuhan yang masih muda. Dan terakhir jaringan pengangkut, yaitu
Ada xilem dan floem. Xilem ini berperan sebagai pengangkut air dan zat dari hara dari akar ke daun. Sel tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal, tersusun dari unsur trakea, serabut xilem, dan parenkim xilem. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan floem. Di sini jaringan floem merupakan sel hidup atau sel mati yang meliputi unsur-unsur fibral dan unsur-unsurnya itu berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan kan fotosintesis itu berasal dari akarnya dulu. Nah, dengan bantuan zat haranya tadi, cahaya matahari, dia menyebar ke seluruh tubuh tumbuhan itu. Kemudian tempat menyimpannya zat organik menunjang pertumbuhan. Nah, sampai di sini Ibu ada LKPD untuk kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Oke. LKPD-nya dalam bentuk kelompok untuk mengefisien waktu. Kelompoknya depan belakang ya. Udah siap semuanya? Ibu aja ya kelompoknya. Kelompok ini 3 orang aja ya, Ibu aja random. Kelompok ini siapa perwakilannya? Katia. Dengarin ya pendapat kawannya. Dengarin ya kawannya. Oke, yang pertama itu jaringan meristem. Untuk karakteristik jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Ukuran selnya itu kecil, dinding selnya tipis, dan nukleusnya besar. Vakuolanya kecil. Sitoplasma banyak, bentuk sel kuboid atau prismatis. Meristem dikelompokkan menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Fungsi dari jaringan meristem itu adalah sebagai jaringan yang membelah dan membesar diameter batang akar pada tanaman. Lalu pada jaringan epidermis, karakteristiknya itu jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Fungsi epidermis adalah sebagai jaringan pelindung bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air karena penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Lalu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Karakteristiknya terbentuk dari sel-sel yang hidup dan struktur morfologi yang bervariasi. Fungsi dari jaringan parenkim adalah jaringan yang bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis, contohnya asimilasi, melakukan proses
pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Oke, nomor 4-nya dilanjuti oleh kelompok Windy. Perwakilan aja, yang cowok juga boleh. Nomor 4, 5, 6 ya. Dari Kolenking. Kolentin. Kolentin karakteristiknya jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif, mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Letaknya di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, jarang ada di akar. Jaringan ini memiliki ciri-ciri sel hidup, bentuk sel beragam dan penebalan CD sudut-sudutnya. Dinding sel tersusun atas selulosa dan bersifat fleksibel. Fungsi jaringan kolenkin adalah sebagai jaringan penyongkok organ muda yang sedang tumbuhan. Selanjutnya, sklerenkin. Karakteristiknya jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sedang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan pengembangan. Letaknya ada pada tumbuhan yang sudah dewasa. Ciri-cirinya adalah sel mati, penebalan merata ke seluruh sudutnya, tersusun atasnya selulosa dan menyentuh paku. Fungsinya jaringan sklerenkin adalah sebagai penyongkok dan penguat tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan yang tidak lama. Selanjutnya silem. Karakteristiknya jaringan yang kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk sel. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal dan mengandung zat lignin. Komponen-komponennya terdiri dari unsur trakeal, serat silem, parenkim silem. Fungsinya adalah mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Udah, selanjutnya kelompok ini yang berakar nomor yang dari Flower. Flower sampai nomor 3 ya. Dari nomornya di Flower sama 2, 3 nih. Jaringan floem tersusun dari sel-sel hidup dan mati. Komponen-komponennya terdiri dari unsur tapsis, zat pengiring, sel floem, parenkim, floem, sel albumin. Fungsi dari jaringan floem yaitu mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tentukanlah jaringan muda dan jaringan dewasa dari tabel di atas. Apakah yang membuat kedua jaringan tersebut berbeda? Yang termasuk jaringan muda adalah jaringan meristem yang mencakup meristem primer, meristem sekunder atau apikal, flower, lateral. Yang termasuk jaringan dewasa adalah epidermis, parenkim, penyongkong atau penguat, atau kolenkim, sklerenkim, dan jaringan penyangkut atau silem floem. Yang membuat kedua jaringan tersebut berbeda yaitu jika jaringan muda masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi, tetapi jaringan dewasa
meristem intercolor atau meristem antara. Terdapat di antara jaringan dewasa, sel-selnya membelah untuk membentuk rangkaian sel yang sejajar sehingga disebut meristem tusuk. Meristem intercolor menyebabkan perpanjangan luas batang dan berbentuknya bunga. Ya, tepuk tangan dulu untuk kakak. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian materi kita untuk minggu berikutnya itu jaringan pada hewan. Nah, ini kan jaringan tumbuhan. Apabila ada kekurangan, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi